Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Salma Salsabila. Aku dari Divisi Edukasi Mahasiswa. Nah, di sini aku mau ajak kalian buat belajar bareng mengenai gimana sih cara hitung PPh pasal 21 pegawai tetap. Nah, di sini aku punya contoh soalnya. Kalian bisa langsung ikutin aku buat nyimak gimana sih cara ngitung PPh 21 pegawai tetap. Oke? Oke. Ini aku punya contoh soal untuk pegawai tidak tetap. Pak Budi adalah seorang karyawan swasta yang mulai bekerja di PT Jaya Abadi pada bulan Januari 2024 dengan status menikah dan mempunyai 2 orang anak. Berarti status Pak Budi ini K2 ya, karena kawin dan punya 2 tanggungan. Lalu gaji pokok Pak Budi adalah sebesar 10 juta per bulan dengan tambahan tunjangan pada bulan Januari 2024 dari perusahaan sebagai berikut. Tunjangan lembur sebesar 1 juta, tunjangan komunikasi sebesar 3 juta, tunjangan transport sebesar tunjangan komunikasi sebesar 300.000, lalu tunjangan transport sebesar 500. Selain itu, perusahaan juga mengikuti program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menimbulkan iuran yang harus dibayarkan sebagai berikut. Jaminan kesehatan oleh perusahaan sebesar 4%, lalu oleh karyawan sebesar 1%, jaminan kecelakaan kerja oleh perusahaan sebesar 0,24%, lalu jaminan kematian oleh perusahaan 0,3%, jaminan hari tua oleh perusahaan 3,7%, oleh karyawan 2%. Lalu jaminan pensiun oleh perusahaan 2% dan oleh karyawan 1%. Nah, di sini tuh ada catatan yang bisa dihitung masuk ke PPh 21 itu untuk 1% ini dibiarkan saja. Lalu untuk JHT dan jaminan pensiun ini malah sebaliknya, yang dipakai untuk menghitung PPh pasal 21 itu adalah yang dibayarkan oleh karyawan dan yang perusahaannya dibiarkan saja. Lalu di sini ada pertanyaan, berapa PPh pasal 21 yang harus dipotong perusahaan pada bulan Januari 2024? Lalu yang kedua, bagaimana proses pembayaran dan pelaporan PPh 21 bulan Januari 2024 dan bagaimana perlakuan akuntansinya? Dan soal keempat, berapa PPh 21 yang harus dipotong perusahaan selama 1 tahun? Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Soal pertama, berapa PPh 21 yang harus dipotong perusahaan pada bulan Januari 2024? Nah, sebelumnya, jadi untuk PPh pasal 21 ini ada kebijakan baru atau ada tarif baru, yaitu tarif efektif rata-rata. Nah, jadi sebelumnya itu ada mekanisme lama. Jadi sebelumnya itu untuk menghitung PPh pasal 21 itu ada mekanisme lama dan sekarang tahun 2024 itu ada TER itu tarif efektif rata-rata. Perbedaannya antara TER dan mekanisme lama yaitu pada mekanisme lama PPh pasal 21 yang dipotong dalam tahun berjalan dihitung dengan rinci memperhitungkan faktor pengurang, penyetahunan, PTKP, dan pembebanan bulanan. Dalam mekanisme TER ini, PPh pasal 21 dipotong tanpa proses penghitungan rinci. Seperti mekanisme lama, pemberi kerja cukup mengetahui berapa tarif TER bagi pegawai yang dipotong dan
mengalikannya dengan penghasilan bruto. Jadi, untuk cari PPh pasal 21 menggunakan ini, yaitu dengan mengkalikan penghasilan bruto dengan, tarif efektif rata-rata itu sendiri. Nah, lalu, eee, dampak implementasi mekanisme apakah beban pajak lebih besar? Nah, mekanisme ini berlaku untuk segala penghasilan yang dipotong PPh pada masa Januari sampai dengan November. Jadi ini dipakainya itu hanya bulan Januari sampai November, sedangkan untuk penghitungan PPh di akhir tahun masa pajak, yaitu masa Desember, dihitung dengan cara yang sama dengan mekanisme lama, yaitu menghitung penghasilan yang nyata-nyata diterima setahun lalu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong pada masa Januari sampai dengan November. Dengan demikian, beban PPh yang ditanggung oleh pegawai adalah sama antara mekanisme dan mekanisme lama. Jadi intinya, ini tuh biar mempermudah kita untuk menghitung, PPh pasal 21 di setiap bulannya, antara Januari sampai dengan November. Nah, untuk besaran pajak per tahunnya sama, cara menghitungnya menggunakan mekanisme lama, seperti itu. Dan nanti di akhir, di Desember itu, diselisihkan antara yang sudah dihitung Januari sampai November dengan yang sudah disetahunkan. Itu guys. Lalu, untuk tarif efektif rata-rata ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori A, ada kategori A, B, sama C. Untuk kategori A itu, untuk status TK0, lalu TK1, dan K0. Nah, untuk tarifnya ya sendiri itu seperti ini ya. Jadi kita melihat, berapa sih pendapatan brutonya dulu berapa. Nah, misalkan pendapatan brutonya itu 10 juta. 10 juta kan ada di antara 9,65 juta sama 10,05 juta. Nah, jadi, pendapatan bruto 10 juta itu tarifnya 2%. Tarif pernya 2%. Nah, lalu untuk tarif efektif bulanan, kategori B, ini tuh ada untuk status TK2, TK3, lalu K1, K2. Nah, ini pun sama ya, untuk besaran pendapatan bruto dan tarifnya. Nanti kalian bisa lihat sendiri, ini bisa dicari di Google atau nanti kalau kalian mau filenya boleh PC OAEDMA aja. Nah, ini ada kategori C. Kategori C ini untuk K3, untuk status K3. Nah, ini untuk besaran penghasilan bruto dan tarif pajaknya. Karena tadi di soal statusnya itu kawin, menikah, dan mempunyai 2 anak, berarti K2 ya, statusnya itu K2, berarti Pak Budi ini termasuk ke dalam kategori B, K2, kawin dan punya 2 orang anak, atau 2 tanggungan. Nah, berapa sih penghasilan brutonya? Nah, di sini kan diketahui gaji pokoknya ya, gaji pokoknya sebesar 10 juta. Sebesar 10 juta. Lalu, untuk menghitung berapa penghasilan brutonya, di bulan Januari Pak Budi mendapatkan tunjangan lembur, berarti gaji pokok ditambah tunjangan lembur, lalu ditambah tunjangan komunikasi juga, dan tunjangan transportasi. Nah, ini dijumlahkan menjadi penghasilan dari pemberi kerja bulan Januari. Nah, lalu ada jaminan yang dibayar oleh pemberi pekerja atau dibayar oleh perusahaan, dan ini pun dapat menambah penghasilan Pak Budi. Jaminan kesehatan sebesar 400.000, jaminan kecelakaan sebesar
24.000, lalu jaminan kematian sebesar 30.000. Ini dari mana sih dapatnya? Nah, ini tuh untuk menghitung JK, JKK, ataupun JHT, pensiun. Nah, ini tuh kan diketahuinya persenan ya. Nah, persenan ini dikalikan dengan gaji pokok. Nah, jadi 400 itu didapat dari 4%. 4% dikali dengan 10 juta. Nah, ini juga sama. 0,24% dikali dengan 10 juta. Ini pun 0,3% dikali dengan 10 juta. Maka kita jumlahkan penghasilan bruto bulan Januari adalah 12.254.000 rupiah. Nah, tarif efektif rata-ratanya 3% ya tadi karena statusnya K2. Dan nah, karena tadi penghasilan brutonya adalah 12.254. Kita lihat lagi ke sini. 2.200. 2.200 tuh ada di interval berapa? Nah, 2.200 itu ada di sini ya, teman-teman. Di urutan 9 dan tarifnya 3%. Ya. Jadi di sini tarifnya 3%. Nah, langsung kalikan PPh pasal 21 untuk bulan Januari itu sendiri sebesar Rp367.620. Ini dari 2.254.000 dikali 3%. Hasilnya segini. Jadi harus dibayar di bulan Januari itu adalah sebesar segini ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Bagaimana proses pembayaran dan pelaporan PPh 21 bulan Januari 2020? Nah, PPh 21 ditanggung oleh Pak Budi dan dipotong oleh PT Jaya Abadi atau oleh perusahaan dari penghasilan yang dibayarkan kepada Pak Budi. PT Jaya Abadi dapat melakukan pembayaran melalui e-billing. E-billing ini adalah sistem pembayaran pajak secara elektronik ya. Lalu untuk pelaporannya, Pak Budi dapat menjadikan PPh 21 sebagai kredit pajak pada saat perhitungan pajak orang pribadi di akhir tahun. Sehingga PPh yang masih harus dibayar oleh Pak Budi adalah sebesar nilai pajak terutang dikurangi dengan PPh 21 yang telah dipotong. PT Jaya Abadi memberikan bukti potong kepada Pak Budi. Lalu kepada Pak Budi pada akhir tahun atau akhir masa kerja sebagai bukti bahwa penghasilan yang dibayarkan kepada Pak Budi sudah dipotong PPh 21. Bukti potong yang diberikan oleh PT Jaya kepada Pak Budi adalah berupa formulir bukti potong 1721 A1. Selain itu, PT Jaya Abadi juga melaporkan keseluruhan PPh 21 yang telah dipotong dari seluruh pegawai melalui SPT PPh 21. Proses pelaporan ini juga dapat dilakukan secara e-filing. Lalu kita lanjut ke soal nomor 3. Bagaimana perlakuan akuntansinya? Nah, ini tuh ada 2 ya untuk perlakuan akuntansinya. Jurnal saat pembayaran gaji.
pada saat pembayaran gaji, ini di sisi perusahaan ya, di sisi PT Jaya Abadi. Nah, saat, pembayaran gaji, karena gaji brutonya adalah sebesar Rp12.024.000, maka beban gaji dan tunjangan, bertambah di debit sebesar, pendapatan brutonya. Lalu hutang PPh 21 di bulan Januari adalah sebesar segini, 367 disimpan di sini, dan kas berkurang sebesar 11.886. Ini tinggal dikurangin aja, 12 juta dikurangi segini, maka disimpan di sini. Lalu, jurnal saat pembayaran PPh 21, karena tadi PPh terutangnya bertambah di kredit, kita mau bayar PPh 21-nya, maka PPh 21-nya berkurang. Kalau berkurang kan di debit ya, dan kasnya kita berkurang di sini. Lalu kenapa kas di sini juga berkurang? Karena kan kita si perusahaan itu mau bayar gaji plus pajaknya gitu. Itu teman-teman. Ini untuk jurnal, penjurnalannya. Lalu lanjut soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini, berapa PPh 21 yang harus dipotong dalam 1 tahun? Diasumsikan Pak Budi hanya mendapatkan tunjangan pada bulan Januari. Jadi Pak Budi ini dapat tunjangan lembur, komunikasi, transportasinya itu cuma di bulan Januari. Februari sampai Desembernya dia nggak dapat, cuma dapat jaminan aja. Jadi untuk menghitung pajak yang harus dibayar 1 tahun itu, caranya pertama gaji pokok 1 tahun, ini tuh gaji pokoknya tuh kan 10 juta ya. Kita mau cari setahun, berarti harus dikali 12. Jadi, gaji pokok setahunnya itu 120 juta. Lalu, ini tunjangan lembur untuk Januari itu 1 juta, lalu ada tunjangan komunikasi 300.000, tunjangan transport 500.000. Lalu dijumlahkan, ini tuh penghasilan dari pemberi kerja selama 1 tahun. Nah, untuk tunjangan-tunjangan ini tuh kenapa nggak dikali 12? Karena kan cuma Januari ya, jadi nggak usah dikali 12, gitu. Jadi totalnya segini, 121.800 juta. Ya. Lalu, jaminan yang dibayar oleh pekerja. Nah, jaminannya seperti yang tadi ya, udah diinfoin kalau cara carinya itu 4% dikali gaji pokoknya itu 10 juta. Lalu kan ini mau dicari setahun ya, jadi ini harus dikali 12. Kenapa yang ini dikali 12? Karena setiap tahunnya dapat jaminan. Nah, ini totalnya 4.800.000, ini 288.000, ini 360.000. Oke, jadi penghasilan bruto selama 1 tahunnya itu adalah sebesar 127.248.000 rupiah. Wow. Lalu karena yang tadi itu untuk per bulan ya dicarinya, jadi nggak dikurangi oleh pengurang. Nah, ini tuh sama seperti mekanisme lama. Mekanisme lama itu kita harus ngurangin. Nah,
Jadi, si penghasilan bruto 1 tahun ini dikurangi oleh biaya jabatan. Biaya jabatan ini ada catatannya, di sini. Biaya jabatan selalu masuk ke dalam perhitungan dengan 5% dikali pendapatan bruto. Lalu maksimalnya itu 500.000. Jika lebih, maka ditulis 500. Jika kurang, maka ditulis sesuai nominal. Gitu, teman-teman. Coba kita hitung ya. Pendapatan brutonya kan tadi 10 juta ya. 10, ini 10 juta dikali 5%. Berapa ya? 500, pas. Nah, jadi untuk biaya jabatannya 500. Jadi kalau misalkan biaya jabatannya, kalau misalnya nih, ini di luar soal. Misalnya gaji pokoknya itu 15 juta. 15 juta terus dikali 5%. Berarti hasilnya 750.000. Ini kan lebih dari 500.000 ya. Nah, kalau lebih dari 500.000 tetap ditulis 500.000 di sininya. Di sininya tetap ditulis 500.000. Kalau misalkan gaji pokoknya lebih 9 juta nih, dikali 5%. Nah, kalau misalkan lebih kecil dari 500.000, nah ini baru disimpan, di sininya ditulis 450.000. Di sininya ditulis 450.000. Jadi intinya kalau misalkan ininya lebih besar dari 500, tetap ditulisnya 500. Sedangkan kalau lebih kecil dari 500, maka yang si nominal ininya ditulis di sini. Gitu. Oke. Nah, terus di sini ada jaminan hari tua oleh karyawan sebesar 2%. Ini sama ya kayak yang tadi. Jaminan hari tuanya sebesar 200.000, lalu jaminan pensiunnya sebesar 100.000. Oke. Lalu penghasilan neto 1 tahun, berarti penghasilan bruto dikurangi pengurangnya. Pengurangnya ini ya, 3 ini. Maka hasilnya Rp126.448.000. Dan di sini karena status Pak Budinya itu K3, terus Pak Budinya itu dapat penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajaknya sebesar Rp67.500.000. Nah, ini tuh didapat dari ini, teman-teman. Jadi, kalau pribadi itu PTKP-nya itu sebesar 54 juta. Nah, kalau nikah kan berarti ada istrinya ya. Nah, istrinya ditambah istrinya 4.500.000, terus ada anak lagi sama 4.500.000, ditambah 4.500.000. Jadi hasilnya 67.500.000. Atau teman-teman bisa cari di Google, ada tabel PTKP nih. Tarif PTKP-nya. Kalau tidak kawin punya tanggungan, yaitu sebesar segini. Teman-teman bisa lihat ya di Google. Oke, lanjut. Nah, lalu penghasilan kena pajaknya yaitu Rp59.948.000. Ini tuh dari penghasilan neto 1 tahun dikurangi dengan PTKP. Hasilnya segini. Dan penghasilan kena pajak dibulatkan sebesar Rp58.948 juta. Ini ya, teman-teman. Dibulatkan tuh
Ini kan kebetulan udah bulat ya. Jadi, hasilnya sama. Kalau misalkan nggak bulat tuh kayak gini, 58.948, di sini ada lagi 490 misal. Nah, ini tuh nggak bulat. Nah, dibulatinnya itu ke bawah. Jadi, 58.948. Nah, harus kayak gini teman-teman. Jadi, 3 di belakangnya tuh nolnya harus 3 gitu ya, kayak gitu. Nah, terus PPh terutangnya. Nah, PPh terutangnya di sini, ini tuh pakai mekanisme lama. Pakai mekanisme lama. Mekanisme lama kayak gimana sih? Nah, mekanisme lama tuh kayak gini. Jadi, PKP-nya itu ini, dan tarifnya tuh ini. Nah, kita langsung 58.948.948.000. Nah, ini tuh langsung dikaliin oleh 5%. Dikali 5%. Hasilnya segini. Jadi PPh 21 terutangnya selama setahun adalah Rp2.947.400. Oke. Karena kebetulan aku mau ngasih contoh lain, ini di luar soal. Aku mau ngasih contoh. Misalkan untuk 21, misal ya kita diketahui PKP-nya itu sebesar 79.500.000 rupiah. Misal kita diketahui PKP segini. Nah, buat menghitung menggunakan mekanisme lama ini, kita perlu kayak gini. Ini kan diketahui 0 sampai 60 juta ya. Jadi ini tuh lapis pertama teman-teman, disebutnya lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga, lapis keempat, lapis kelima. Nah, jadi kayak gini, untuk lapis pertama itu kan 5%. Nah, 5% tuh batasnya sampai 60 juta. Nah, kita tuh nggak bisa langsung 5% dikali 79 juta ini, nggak bisa. Ini tuh ada lapisnya, jadi 5% ini tuh cuma bisa sampai 6 juta. Jadi, dikali 60 juta. Nah, berarti hasilnya 5% dikali 60 tuh. Nah, ini hasilnya 3 juta. Bentar. Ini hasilnya 3 juta ya. Lalu untuk di lapis keduanya itu 15%. 15%-nya dikali berapa sih? Nah, ini tuh 15%-nya tuh batasnya sampai 250 juta. Nah, tapi kan di sini ada 60 ya. Berarti 250 juta dikurangi 60 berapa? 190. Jadi biasanya di 5% ini itu batasnya sampai 190 juta. Jadi kalau misalkan ini kan 79.500.000 rupiah. Nah, ini 79.000 ini dikurangi
dulu sama yang 6 juta, karena kan yang 6 juta udah dikali sama 5% ya. Berarti sisanya berapa? Sisanya itu 9.500.000. Sisanya itu 9.500.000. Nah, itu teman-teman. Jadi fungsi lapisan ini tuh kayak gini. Jadi nggak bisa semuanya langsung dikali, tetapi kan ada lapisan-lapisannya. Nah, berarti di sini yaitu 15% dikali 9.500.000. Hasilnya segini. Dan untuk totalnya kita tinggal tambahin aja. Berapa? Segini totalnya. Itu. Total pajaknya berarti 4.425.000. Nah, ini tuh untuk PTKP segini. Nah, ini tuh sama ya teman-teman, lapisan-lapisan lainnya kayak gitu. Pokoknya di sini tuh batasnya 190 juta. Nah, di sini buat yang 25%, ini tuh batasnya 250 juta. 250 juta dari mana? Dari 500 juta ini dikurangi 250 juta. Gitu. Ini ya sama 5 miliar dikurangi 500 juta. Dan yang ini kalau lebih dari 5 miliar. Kalau ada yang nggak ngerti bisa ya teman-teman tanyain ke OA Edma, nanti bakalan dijawab. Kebingungannya di mana? Boleh aja tanyain ke OA Edma, oke? Nah, ini kan kebetulan kurang dari 6 juta ya. Jadi kita bisa langsung kaliin aja. Karena kan yang 5% ini batasnya dari 0 sampai 60 juta. Itu maka PPh setahunnya segini. Nah, di sini aku mau ngejelasin sedikit mengenai PPh pasal 21 menggunakan tarif ter. Nah, jadi intinya tarif ter tuh kayak gini teman-teman. Dari Januari sampai November itu kita pakai tarif ter. Ini tuh buat ngemudahin kita harus bayar pajak per bulannya berapa. Nah, ini tuh kita nggak perlu khawatir kita bakalan bayar pajak lebih gede ataukah lebih kecil. Enggak, ini tuh bakalan sama aja di akhirnya karena yang menggunakan ter tuh hanya dari Januari sampai November, sedangkan Desember ini tuh kita tuh sisanya gitu loh. Jadi kan untuk 1 tahun kita tuh tetap menggunakan ini mekanisme lama. Nah, 1 tahun tuh segini teman-teman. 1 tahun tuh perusahaan harus bayar segini buat PPh-nya Pak Budi. Nah, harus bayar segini. Sedangkan untuk tiap bulannya agar lebih mudah, jadi pakai tarif efektif rata-rata. Nah, ini kenapa 3%? Karena pendapatan brutonya itu 12 juta. Kenapa 12 juta? Karena kan tadi ada ini ya, ada tunjangan otomatis pendapatan brutonya lebih besar. Maka ini tuh harus disesuaiin sama pendapatan brutonya si tarif ini tuh. Kalian bisa lihat di sini ya. Teman-teman bisa minta ini, boleh minta ke OA Edma aja. Lalu untuk Desember sendiri ini tuh dari total 1 tahun dikurangi total 1 tahun dikurangi sama total PPh Januari sampai dengan November. Kalau masih ada berarti dia kurang bayar, berarti memang Desembernya masih harus bayar. Kalau misalkan dari Januari sampai Novembernya itu lebih besar daripada 1 tahun, maka itu kan pasti lebih bayar ya. Lebih bayar di sini tuh misal kayak gini teman-teman. Misalkan Januari sampai November itu totalnya 3 juta. Totalnya itu 3 juta. 3 juta. Oke.
totalnya 3 juta ya. Misalkan utang PPh terutang Januari sampai November itu totalnya 3 juta, sedangkan selama 1 tahun itu berarti 12 bulan ya, selama 12 bulan itu segini, 2 juta, 947.400 rupiah. Nah, sedangkan segini. Nah, ini kan lebih besar ya. Ini kan lebih besar ya, dari Januari sampai Novembernya lebih besar daripada yang setahun. Nah, ini tuh lebih bayar, karena dari Januari sampai Novembernya lebih gede gitu ya, daripada yang seharusnya dibayar segini. Nah, ini tuh bakal dikembaliin. Lebihnya bakalan dikembaliin. Berarti lebihnya berapa? Lebihnya lebihnya 52.600. Nah, ini tuh bakalan dikembaliin lebihnya. Oke, teman-teman, kita udah ada di penghujung video pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan teman-teman bisa banget ngepraktekin sendiri di rumah ya. Teman-teman bisa isi soalnya lagi nih dengan teman-teman ngerjain sendiri, nanti samain dengan jawaban yang ada di video. Atau kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh teman-teman langsung chat OA Edma aja dan SS aja pertanyaannya, SS aja yang mana yang Dinda ngerti, lalu teman-teman tanyain ke OA Edma. Dan untuk OA Edma-nya sendiri ada di deskripsi ya. Teman-teman jangan lupa untuk isi kuesioner juga ya, ada di deskripsi video ini. Dan terakhir, jangan lupa buat like dan share video ini ke teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lainnya pada tahu juga gimana cara ngitung pajak. Dan stay tune terus di YouTube-nya HMAK untuk video-video pembelajaran selanjutnya. Dan di video selanjutnya kita bakalan ngebahas pajak lagi mengenai PPh badan. Jangan lupa share, like videonya, semuanya. Bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.